Guys, menurut keterangan dari hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman, khususnya sekarang, Dajjal keluar mengaku Tuhan. Dan bagaimana cara menghadapi Dajjal? Orang yang beriman sekalipun tidak ada jaminan ketika menghadapi Dajjal masih dikatakan beriman. Dan yang Rasulullah anjurkan yaitu menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Hafal ayatnya, hafal tandanya, atau hafal maknanya. Inti daripada 20 ayat surat Al-Kahfi itu berada pada kalimat wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Lalu apa makna syirik? Apa makna menduakan? Pertama, Allah adalah sebuah nama yang memiliki banyak rahasia. Namanya rahasia, hanya yang tertentu saja yang diberitahu oleh yang punya rahasia, yang memahami rahasianya. Rahasia nama Allah misalnya kita ambil daripada rahasia apinya, rahasia alifnya. Matahari, ada satu di bumi, kelihatan. Yang kedua alamnya, rahasia angin, rahasia udara, bisa menghitung udara. Yang ketiga rahasia lam, rahasia air ibaratnya. Ada nggak air yang bisa dihitung? Ketika dimasukkan benda yang dapat dihitung bisa. Lalu yang haknya atau hu-nya, tanah, sama, ada rahasia-rahasianya. Nah, ketika wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kita nih tinggal di bumi nih. Atau misalkan kemarin saya bikin pertanyaan, matahari, unsur apa yang tidak ada pada matahari? Ada unsur tanahnya enggak? Ada unsur airnya enggak? Pada unsur api. Lalu unsur udaranya, unsur airnya, dan unsur tanahnya. Nah, pada manusia unsur apa yang tidak ada? Nah, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menduakan. Itu bahasa sederhananya kita nih di bumi nih, sederhananya nih. Gak bisa hidup tanpa yang 4 itu. Gak bisa hidup tanpa keempat rahasia itu. Gak bisa hidup hanya memilih udaranya saja, anginnya saja, tanahnya saja, airnya saja, mata gak bisa. Maka kalau ketika kita menilai orang pun dalam artian, kita gak bisa memisahkan ke 4 itu, gak bisa. Semua orang itu pada hakikatnya bersyariat, bertarikat, berhakikat, dan berma'rifat. Cuman mungkin makomnya beda-beda, gitu cara bahasanya ya. Ya, ketika ada seseorang nih mengkoreksi satu, misalkan kulitnya, kayak saya kan suka mengkoreksi kulit. Nah, saya sedang menjadi dajjal mata satu. Ketika saya lagi nih sedang mengkoreksi daging tanpa kulit, sama juga. Nah, tidak bisa dipisahkan manusia. Yang masih ada nyawanya, ada ruhnya, ada yang menghidupnya, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi sederhananya kalau misalkan kita melihat fungsi 5 otak berdasarkan Stephen, otak kiri, otak kanan, otak pangkal, itu nggak bisa dipisahkan, fungsinya satu-satu nggak bisa. Nah, pendekatan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada ke fungsi otak sederhananya. Banyak orang yang mengesampingkan berpikir, tafakur, mengedepankan rasa. Memang benar kata lagu, God is a girl, Tuhan itu perempuan. Lalu Nabi itu laki-laki, gak ada yang perempuan. Lalu Tuhan dan Nabi atau Allah dan Muhammad ada mahkotanya. Nah gitu guys. Jadi ketika kita memahami salah satu redaksi wala yusrik, tidak boleh menduakan, memang orang banyak berbicara tidak boleh konsep menduakan.
Tapi contohnya jarang, jarang orang memberikan sebuah contoh seperti itu, jarang. Makanya teori-teorinya memang dianggap benar. Teori-teorinya ya pandai, teori-teorinya ya seperti hafalan. Tapi ketika contohnya pada bingung kadang-kadang gitu. Banyak orang juga berbicara ada kitab yang tak berhuruf, tak bersyakal, tak bertitik, tak berapapun, tapi bisa dibaca. Katanya bisa dibaca. Teorinya hafal membaca, contohnya bingung. Gitu guys ya.